Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Ketika Tan Yun naik ke 300.000 kaki, terdengar suara di sinar warna-warni yang menyakitkan dan menakutkan datang dari cahaya warna-warni di atas. Tan Yun melepaskan kesadarannya dan diam-diam menjulur ke atas, dan menemukan lebih dari 2.800 pria dan wanita muda, mengenakan baju besi, dengan wajah pucat, dan 7 lubang berdarah dalam cahaya warna-warni. Tidak, kami berhasil mendaki begitu tinggi, dan kami semakin dekat dan dekat dengan sumber cahaya warna-warni, sayang sekali jika menyerah. Kamu tidak memaksa, aku bersikeras. Ketika pemuda itu mendaki kurang dari 60.000 kaki lagi, dia mengeluarkan teriakan yang menusuk, dan tubuhnya yang seperti gunung jatuh ke bawah. Ketika tubuh melewati Tan Yun menemukan bahwa jiwa leluhur dan janin leluhurnya semuanya dimusnahkan di kolam roh. Tidak, kita tidak bisa naik lagi, ayo mundur. Iya, kita masih belum berpikir untuk membawa bayi Protoss kuno abadi ke sini. Kalau tidak kita harus bergegas untuk membantu Master Qi menemukan dan membunuh Xiao Zhang. Tidak salah, selama kita membunuh Xiao Zhang, kita akan diberi hadiah, dan dalam perjalanan untuk membunuh Xiao Zhang, kita juga dapat menemukan harta langka lainnya, yang lebih baik daripada mati di sini. 2.800 orang ingin terbang ke kehampaan di bawah, tiba-tiba, suara acuh tak acuh datang dari kehampaan di bawah, jika kamu ingin membunuhku, mengapa repot-repot melihat-lihat, ucap Tan Yun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu dan melihat ke bawah, adegan yang membuat semua orang bersemangat dan bingung terjadi. Tetapi melihat Tan Yun yang tidak menggunakan senjata ajaib apapun untuk melindungi tubuhnya, dia memanjat ke dirinya sendiri dan orang lain tanpa cedera, menghadapi sinar cahaya berwarna-warni selangkah demi selangkah. Yang membuat semua orang bersemangat adalah mereka bisa membantai Tan Yun, dan setelah meninggalkan makam Dewa Surga, mereka akan menerima hadiah dengan Master Qi. Yang membingungkan adalah dia dan yang lain memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada Tan Yun, dan di bawah perlindungan baju besi, mereka hampir tidak bertahan dalam sinar cahaya warna-warni sampai sekarang, tetapi Tan Yun tidak memakai senjata ajaib, tetapi muncul di depannya dan lain-lain dengan semangat tinggi. Mungkinkah anak ini memiliki senjata ajaib tersembunyi untuk memblokir sinar cahaya yang berwarna-warni? Memikirkan hal ini, semua orang adalah pembunuh dan serakah. Saudara dan saudari, kita telah mendapatkan jackpot, kita tidak dapat menemukan Xiao Zhang jika kita ingin membunuhnya, namun aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan datang ke pintu sendiri. Selama kita membunuhnya, Anda tidak hanya dapat menerima hadiah dari Master Qi, dan Anda juga bisa mendapatkan senjata ajaib, dan terus mendaki untuk menemukan harta ras dewa kuno abadi. Ya, hahaha, kita mendapat berkah besar kali ini. Semua orang bersemangat. Mendengar ini, Tan Yun mengorbankan pedang pembunuh Hongmeng, menatap lebih dari 2.800 orang di kehampaan, dan seringai muncul di sudut mulutnya, ya, saya memiliki senjata ajaib untuk memblokir sinar cahaya berwarna-warni. Baiklah, jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak hanya dapat menerima hadiahnya, tetapi mungkin kamu juga dapat memegang senjata ajaibku dan menemukan harta karun itu melawan sinar cahaya yang berwarna-warni. Namun, keinginannya adalah bagus, tetapi kenyataannya tidak, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, seorang leluhur pria muda di alam suci tingkat ke-6 berkata dengan dingin, pergi ke neraka, ucap pemuda itu. Boom, pria muda itu memutar tangan kanannya, dan kapak ilahi dengan arus petir di sekujur tubuhnya muncul di tangannya, membawa kapak dengan panjang puluhan ribu kaki, menghancurkan kekosongan, dan melahapnya ke arah Tan Yun. Di hadapan semua orang, Tan Yun tampak ketakutan dan tidak bergerak, tetapi ketika kapak dengan momentum besar hendak melahap Tan Yun akhirnya bergerak. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun seperti perahu datar, berteleportasi ke samping untuk melarikan diri dari kapak. Pada saat yang sama, dia mengambil langkah menuju kehampaan dan muncul di atas kepala pemuda itu. Kenapa kecepatanmu begitu cepat? Bang! Pria muda yang memegang kapak dewa, sebelum suara panik yang membuat kulit kepalanya mati rasa, dipukul oleh Tan Yun. Mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan yang ditelan oleh sinar cahaya berwarna-warni.
Adegan ini bukan masalah sepele, dan ekspresi 2.800 atau lebih anggota keluarga Tanah Suci leluhur lainnya berubah secara drastis. Mereka berpikir bahwa pemuda yang baru saja memegang kapak dewa dapat membunuh Tan Yun dengan mudah. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun yang hanya di alam suci tingkat pertama, memiliki kekuatan dan kemampuan yang menakutkan untuk melompat. Jangan panik, bagaimanapun juga, dia hanya tingkat pertama dari alam suci leluhur. Pada saat ini, seorang gadis muda dengan rok biru dengan kesempurnaan agung di alam suci leluhur melintas di matanya. Saudara-saudari dari kesempurnaan agung alam suci leluhur, bunuh dia bersamaku. Yang lain jangan bertindak gegabah, ucap wanita itu. Setelah gadis berbaju biru selesai berbicara, segera, 36 anak muda yang berada di kesempurnaan agung alam suci leluhur terbang keluar dari kerumunan. Ayo bunuh dia bersama, ucap wanita itu. Gadis berbaju hijau itu memegang cambuk dewa dengan atribut kematian dan membantingnya ke arah Tan Yun. Boom! Cambuk ilahi itu seperti naga hitam pekat, penuh cahaya gelap, meledakkan kekosongan, dan menyapu kepala Tan Yun. Boom! Boom! Detik berikutnya, 36 pemuda dengan niat membunuh melepaskan cahaya pedang yang terang dan mendominasi, cahaya pedang, dan bayangan tongkat, menghancurkan kekosongan di satu sisi, dan menyerang Tan Yun. Melihat 37 kekuatan di alam kesempurnaan alam suci leluhur, lebih dari 2.800 anak-anak keluarga di kehampaan berteriak. Xiao Zhang, binatang ini pasti mati. Iya, dia pasti tidak memiliki tulang yang tersisa. Pada saat ini, Yu Yung yang berada di aula Fang Sheng di telinga kanan Tan Yun berkata, Tan Yun, jangan ceroboh, Anda sekarang dikepung oleh alam kesempurnaan agung alam suci leluhur, biarkan Binger dan Zixin mengambil tindakan, ucap Yu Yunxi. Itu tidak mungkin, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, orang-orang ini semua adalah keturunan keluarga, dan mereka memiliki batu leluhur di tubuh mereka, dan mungkin juga ada yang Senchao murni, jika Zixin dan Binger diizinkan untuk mengambil tindakan, cincin leluhur pasti akan dibakar. Selain itu, apakah Anda memiliki kepercayaan pada saya? Mereka itu tidak ada perbedaan, hasil akhirnya hanya satu, dan itu adalah kematian, ucap Tan Yun. Saat suara Tan Yun jatuh, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menggunakan mata ilahi Hongmeng, matanya berkedip dengan cahaya merah yang aneh. Ketika 37 orang melihat mata Tan Yun, mereka menjadi lamban, melayang di udara, dan semua serangan yang mereka lepaskan segera hancur. Kamu masih ingin membunuhku untuk mendapatkan hadiah untuk keterampilan kecil ini, ucap Tan Yun. Tan Yun tampak acuh tak acuh, dan tiba-tiba melemparkan pedang ilahi pembantai Hongmeng di tangan kanannya. Uci, darah memercik, dan pedang ilahi Hongmeng menarik busur dari kehampaan, melewati lubang kepala gadis rok biru di kepala. Canggu, bunuh mereka semua tanpa ampun, ucap Tan Yun. Mengikuti perintah Tan Yun, Excalibur pembunuh Hongmeng dengan cepat menusuk tengkorak 36 pemuda yang tersisa. Dalam sekejap, 37 pria kuat yang berada di kesempurnaan agung alam suci leluhur meninggal, dan tubuh mereka jatuh ke dalam kehampaan. Lebih dari 2.800 anggota keluarga yang tersisa dari tingkat ketiga hingga ke-9 dari alam suci leluhur sangat ketakutan sehingga mereka hampir kehilangan akal, dan mata mereka menunjukkan keputusasaan. Xiao Zhang, selamatkan hidupku. Xiao Zhang, bisakah kamu melepaskan kami? Selama kamu melepaskan kami akan memberikan semua barang milik kami kepadamu. Menghadapi semua orang yang memohon belas kasihan, Tan Yun tersenyum, itu adalah senyum yang dingin dan marah. Memaafkanmu, Tan Yun tertawa keras, jika aku bukan lawanmu, maukah kamu memaafkanku, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan senyum tipis, tapi aku bisa memberimu dua pilihan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, harapan untuk hidup berkobar di hati semua orang, dan mereka semua menoleh ke Tan Yun. Pertama, Tan Yun mengulurkan jari dan menunjuk ke langit, dan berkata tanpa ragu, melarikan diri melawan cahaya warna-warni, selama kamu bisa mencapai ujung cahaya warna-warni, aku tidak akan membunuhmu. Kedua, Tan Yun berkata lagi, ambil pedang di tanganmu dan lawan aku sampai mati. Aku menghitung sampai 3, dan kamu memutuskan sendiri, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, seorang pemuda di tingkat ke-9 dari alam suci leluhur meraung, kami menghadapi warna-warni hanya ada satu jalan buntu ketika Xia Guang naik.
Sebaiknya kita melarikan diri dari makam kuno secara terpisah. Saya tidak percaya dia bisa membunuh kita sendirian, ucap pemuda itu disetujui oleh semua orang. Lari. Saat pemuda itu meraung, lebih dari 2.800 orang menutup mata mereka untuk mencegah dikendalikan Tan Yun, melepaskan indera spiritual mereka, dan menyebar dari sinar cahaya warna-warni, melarikan diri ke segala arah. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri seperti ini? Tan Yun tampak acuh tak acuh. Idiot, itu hanya mimpi, ucap Tan Yun. Formasi pedang ilahi Hongmeng. Dalam pikiran Tan Yun, 11 pegangan seperti Jin Ni, Musin, dan King Ying ditangguhkan di kedalaman pikirannya. Pedang ilahi Hongmeng tiba-tiba terbang keluar dari alis, menyebar dari kehampaan, dan membentuk susunan pedang dalam sekejap. Segera, lebih dari 2.800 orang yang melarikan diri untuk hidup mereka jatuh ke dalam kekosongan Hongmeng yang luas. Di antara mereka, pemuda di tingkat kelima dari alam suci leluhur mencoba untuk memotong tirai dengan pedangnya, tetapi ketika pedang sucinya mengenai tirai, tirai itu bergoyang sedikit, diikuti oleh seberkas sinar Hongmeng dengan kehancuran dunia. Kekuatan pemuda yang dilahap. Pria muda itu berubah menjadi ketiadaan bersama dengan cincin leluhur yang dia kenakan dalam sorotan cahaya primordial. Bahkan tidak ada sedikit pun sampah yang tersisa di kematian. Melihat adegan ini, orang-orang yang awalnya ingin menyerang formasi sangat ketakutan sehingga mereka segera berhenti dan berdiri di udara, saling memandang, dengan keputusasaan yang mendalam di mata mereka. Xiao Zhang, apakah kamu harus membunuh kami semua? Ucap seorang gadis yang sangat ketakutan menatap Tan Yun dan berteriak. Ya, aku hanya ingin membunuh kalian semua, ucap Tan Yun menjawab dengan tegas. Xiao Zhang, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlalu kejam? Ucap gadis itu menatap Tan Yun dengan amarah di matanya. Katamu aku kejam? Tan Yun tertawa marah, aku tidak pernah memprovokasimu, dan aku tidak punya dendam denganmu, tapi kau ingin membunuhku. Kalau bukan karena kekuatanku, jika tidak, aku akan dibunuh olehmu, dan mayatnya akan hancur berkeping-keping, dan kamu masih memiliki wajah untuk memanggilku kejam. Pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng, mulai membunuh. Pada 3 kali kecepatan, Tan Yun telah mencapai batas. Orang-orang yang dia bunuh satu persatu tidak bereaksi sama sekali, dan mereka mati. Setelah beberapa saat, lebih dari 2.800 orang di formasi pedang ilahi Hongmeng semuanya terbunuh, hanya satu cincin leluhur yang ditangguhkan di Hongmeng Void. Setelah Tan Yun menyingkirkan semua cincin leluhur, dia membongkar arai pedang ilahi Hongmeng dan membawa 11 pedang ke dalam pikirannya. Wow, Tan Yun memikirkan Yu Yunxi di benaknya, dengan suara kaget yang menyenangkan, Tan Yun, aku tidak menyangka kamu begitu kuat, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum dan bercanda, jangan menyembah saudara, saudara hanyalah legenda, ucap Tan Yun. Cut gelombang bau, ucap Nol Yu Yunxi tersenyum. Waktu hampir habis, aku harus mencari harta karun yang ditinggalkan oleh leluhurku, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia menarik napas dalam-dalam dan terbang ke atas melawan cahaya warna-warni. Setelah beberapa saat, Tan Yun ditangguhkan di kedalaman sinar cahaya berwarna-warni. Pupil matanya menyusut, dan dia menemukan bahwa yang memancarkan sinar cahaya berwarna-warni adalah gerbang ilahi berwarna-warni yang tertanam di dinding. Gerbang warna-warni setinggi 1 juta kaki, dan diukir dengan liku-liku. Di tengah 7 warna senmen, ada alur sebesar kepalan tangan. Tan Yun mengerutkan kening, terlihat agak merepotkan. Tan Yun, mengapa saya merasa bahwa garis-garis ini bukan garis susunan, dan alurnya bukan mata susunan? Suara bingung Yu Yunxi terdengar di benak Tan Yun. Itu benar, kamu benar, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, ini memang bukan pola susunan, atau mata susunan, ucap Tan Yun. Apa itu? Ucap transmisi suara Yu Yunxi. Aku juga tidak tahu, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa pasti ada harta yang ditinggalkan oleh leluhurnya di gerbang surgawi yang berwarna-warni ini. Huci-huci, Tan Yun yang terengah-engah dan kerinduan di matanya, mengambil napas dalam-dalam, menutup matanya, dan menenangkan dirinya sepenuhnya. 3 hari telah berlalu, dan Tan Yun masih tidak tahu. Setahun kemudian, Tan Yun masih belum menemukan cara untuk membuka gerbang warna-warni itu. 10 tahun kemudian, Tan Yun masih tidak menemukan apa-apa.
Rao adalah sifat tenang Tan Yun, dan dia merasa sedikit cemas. Bagaimana situasinya? Ucap Tan Yun mengerutkan kening, mata tertutup, dia bingung. Dalam 11 tahun ini, saat Tan Yun menghabiskan pikirannya, ekspresi kelelahan muncul di alisnya. Tan Yun, jika kamu lelah, istirahatlah, ucap Yu Yunxi berkata dengan sedih di Fangsheng Hall. Tidak masalah, Tan Yun tampak tegas, sangat mungkin ada latihan yang saya butuhkan di dalamnya. Jika saya tidak bisa membukanya, saya tidak bisa meningkatkan kekuatan saya, dan saya tidak bisa menghentikan Qigong dari menikahimu. Jadi aku harus membuka pintu yang berwarna-warni, ucap Tan Yun. Mendengarkan kata-kata Tan Yun dan melihat penampilan Tan Yun yang lelah, Yu Yunxi tiba-tiba merasa bahwa orang di depannya adalah pria sejati. Hidungnya sakit, matanya yang indah basah, dan matanya penuh air mata. Tan Yun, terima kasih, ucap Yu Yunxi. Kami berteman, kenapa harus sopan, ucap Tan Yun. Dalam sekejap mata, 8 tahun lagi berlalu. Tan Yun merasa 8 tahun ini sangat lama. Untuk pertama kalinya Tan Yun merasa tidak berdaya. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa marah. Sudah bertahun-tahun, mengapa saya tidak bisa membukanya, ucap Tan Yun. Dalam cahaya warna-warni, Tan Yun naik ke udara, mengangkat tinjunya dan menghancurkannya ke dalam alur di tengah gerbang Dewa 7 warna. Boom! Gerbang berwarna-warni bergetar hebat, dan tinju kanan serta 5 buku jari Tan Yun retak. Tan Yun, jangan lakukan ini, ucap Yu Yunxi tampak khawatir dan ingin menghibur Tan Yun ketika tiba-tiba, Tan Yun yang tadinya tertunduk tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Yunxi, aku benar-benar bodoh, kenapa aku tidak memikirkannya, ucap Tan Yun. Yu Yunxi di Fangsheng Hall memandang Tan Yun seperti orang gila, dia berkata dengan gugup, Tan Yun, jangan menakutiku, ada apa denganmu, ucap Yu Yunxi. Yunxi, lihat alurnya, ucap Tan Yun. Mendengar suara bersemangat Tan Yun, Yu Yunxi melepaskan indera ilahinya, dan saat itu diperbaiki di alur Senmen 7 warna, indera ilahinya tidak bisa lagi digerakkan. Tapi dialah yang menemukan melalui indera ilahinya bahwa alur di tengah gerbang Dewa 7 warna menelan darah dari luka di tangan kanan Tan Yun. Yu Yunxi berkata dengan penuh semangat, Tan Yun, apa maksudmu? Jika kamu ingin membuka gerbang warna-warni ini, itu membutuhkan darahmu, ucap Yu Yunxi. Itu tidak sepenuhnya benar, tepatnya, kita membutuhkan darah Protos kuno abadi kita, Tan Yun berkata dengan gembira, saya akan membuka gerbang warna-warni dan melihat apa yang ada di dalamnya, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yunxi menunjuk kepalanya, matanya yang indah menunjukkan harapan yang kuat. Tan Yun menarik tangan kanannya yang terluka, mengeluarkan pedang pembunuh Hong Meng, dan memotong telapak tangan kirinya. Segera, Tan Yun menekan telapak tangan kiri yang berdarah ke dalam alur gerbang Dewa 7 warna. Segera, Tan Yun merasakan darah di tubuhnya, menyembur keluar dari luka dan ditelan oleh alur. Bas! Setelah beberapa lama, Senmen 7 warna bergetar, dan kemudian, garis-garis berkelok-kelok pada Senmen perlahan menggeliat seolah-olah hidup. Tan Yun melangkah mundur ke langit dan berdiri dalam cahaya warna-warni, menatap penuh semangat ke gerbang warna-warni yang bergetar. Waktu berlalu menit demi menit, dan akhirnya gerbang surgawi berwarna-warni, yang telah disegel selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, perlahan dibuka dengan suara memekakkan telinga. Pada saat ini, orang yang lebih gugup daripada Tan Yun secara alami adalah Yu Yunxi. Dia tahu bahwa jika Tan Yun tidak bisa mendapatkan latihan Protos kuno abadi, maka dia akan bunuh diri pada malam menikahi Qigong. Setelah beberapa napas, gerbang ilahi 7 warna terbuka sepenuhnya. Memikirkan kematian para leluhur, Tan Yun mengambil langkah berat dan mendekati gerbang berwarna-warni, dan yang menarik perhatiannya adalah batu nisan. Itu benar, hanya ada satu batu nisan setinggi 100.000 kaki di gerbang Dewa 7 warna. Batu nisan itu diukir dengan karakter Protos kuno yang padat dan abadi. Di tengah batu nisan terukir 6 karakter, makam Kaisar Dao abadi. Tan Yun, makam ini adalah patriark Protos kuno abadimu, Yu Yunxi berkata dengan kaget. Kaisar Dao abadi pernah menjadi kultivator nomor 1 di dunia Gaozu, ucap Yu Yunxi. Iya, Tan Yun mengangguk sedih, kekosongan seperti riak air, dan ukuran tubuh Tan Yun telah meroket hingga 30.000 kaki. Tan Yun menatap batu nisan dan mulai menonton. Ketika Tan Yun melihat kata-kata di baris pertama, dia terkejut.
Tapi saya melihat baris pertama kata-kata terukir, anakku, Anda akhirnya kembali dari alam semesta yang lebih rendah. Maaf, ketika Anda melihat batu nisan, ayah sudah meninggal, dan ayah juga ingin menunggu Anda kembali datang ke alam leluhur agung. Anda datang ke sini untuk menemukan ayah, tetapi saya benar-benar tidak dapat mempertahankannya. Dan beban balas dendam untuk para dewa kuno abadi jatuh di pundakmu. Tianer, karena kamu telah kembali ke alam leluhur agung, kamu harus mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Ayah yang terluka parah pada awalnya, dengan Anda yang sedang sekarat, dibunuh oleh benua utara besar, benua timur besar, dan benua selatan. Kaisar Agung Zhou dan Master Sekte Kebahagiaan Shenzong mengejar dan membunuhnya, tetapi dengan putus asa, ayah membuka penghalang dunia leluhur tertinggi dan memasukkanmu ke alam semesta yang lebih rendah. Setelah ayah mengirimmu pergi, ayah memimpin para dewa kuno abadi dan 4 kekuatan besar berada dalam pertempuran yang menentukan, tetapi sayangnya, ketika klan saya berperang melawan iblis di lautan iblis, lebih dari setengah dari mereka terbunuh atau terluka, dan mereka akhirnya dikalahkan oleh 4 kekuatan utama. Tianer, Anda harus ingat bahwa Anda pasti seorang manusia langit. Kamu harus ingat, Protoss kuno abadi saya memiliki perseteruan darah yang dalam, dan kemudian membalas dendam. Tianer, Anda harus selalu ingat bahwa Protoss kuno abadi kita adalah klan yang benar, dan itu adalah tugas kita untuk melindungi rakyat jelata, yang merupakan ajaran leluhur dari Protoss kuno abadi kita. Melihat tulisan ini, Tan Yun yang tingginya 30.000 kaki, tiba-tiba menangis, dan air mata keluar dari matanya. Tan Yun, apakah Tianer disebutkan oleh Kaisar Dao Abadi itu kamu? Ucap Yu Yunxi mengerutkan bibir merahnya dan berkata dengan lembut. Tidak, mata Tan Yun kabur karena air mata, dan suaranya sedih, aku telah mengalami total 10.001 kehidupan, dan ayah dari kehidupan pertama bernama Tan Xiaotian, ucap Tan Yun. Mata indah Yu Yunxi melebar, dan hatinya berubah, ada gelombang mengerikan di hatinya. Tan Yun, artinya, Kaisar Dao yang abadi adalah kakekmu kan, ucap Yu Yunxi. Yah, air mata Tan Yun pecah, dalam kehidupan pertamaku, ayahku bisa saja selamat, tetapi dia menghabiskan jiwanya dan membiarkanku hidup. Ketika ayahku dikirim ke alam semesta yang lebih rendah oleh kakekku, dia seharusnya terluka parah dan telah melupakan semua yang terjadi di alam leluhur tinggi. Dia tidak tahu bahwa kakeknya ada di sini menunggunya kembali, dan jika bukan karena menyelamatkanku, ayah tidak akan mati, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Yu Yunxi mengerutkan bibir merahnya, berlinang air mata. Tan Yun, jangan terlalu sedih. Kamu harus bersemangat, membalas dendam kakekmu dan klanmu, dan menghidupkan kembali Protoss kunomu yang abadi, ucap Yu Yunxi. Baiklah, Tan Yun mengangguk berat, menyeka air mata dari sudut matanya, dan berlutut menghadap batu nisan setelah turun. Dia berkata dengan keras, kakek, saya cucumu Tan Yun. Cucu ada di sini untuk melihat Anda, jangan khawatir, cucu pasti akan membalas dendam Anda dan klan Anda, dan menghancurkan dinasti leluhur dari Dongzhou dan Beizhou, dinasti leluhur Nanzhou, Bliss Shenzong, dan semua musuh yang berpartisipasi dalam pembantaian Anda dan klan Anda di masa lalu, akan dimusnahkan, ucap Tan Yun. Bang bang bang, setelah mengatakan ini, Tan Yun bersujud berat 3 kali. Mencicit. Saat Tan Yun bersujud, retakan mengejutkan muncul di batu nisan seperti gunung dalam sekejap. Tiba-tiba, seikat tirai cahaya berwarna-warni yang memancarkan keabadian melesat keluar dari celah-celah di batu nisan. Tabrakan. Segera, ketika batu nisan itu pecah, 3 benda terbang keluar dari tumpukan kerikil dan tergantung di depan Tan Yun. Yang pertama adalah tombak ilahi yang tidak bisa dilihat Tan Yun. Potongan kedua adalah bola seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya warna-warni. Potongan ketiga adalah slip batu giok yang juga memancarkan sinar cahaya berwarna-warni. Ya Tuhan, di Aula Fangsheng, Yu Yunxi menutupi bibirnya dan berseru putus asa, Tan Yun, tombak ajaib dengan cahaya warna-warni adalah senjata ajaib yang digunakan oleh kakekmu. Nama senjata ajaib ini adalah keabadian. Itu adalah salah satu dari 3 artefak leluhur tertinggi di dunia ini, dan juga satu-satunya artefak leluhur tertinggi. Ada desas-desus bahwa setelah kakekmu meninggal, keabadian menghilang, aku tidak pernah berpikir bahwa aku masih bisa melihatnya dengan mataku sendiri, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Tan Yun melepaskan indera ilahinya dan menemukan bahwa tidak ada roh artefak di Immortal.
Saat Tan Yun mengangkat telapak tangan kirinya yang terluka dan memegang tombak 7 warna menelan setetes darah Tan Yun. Segera, ada rasa hubungan darah dan daging di dalam tombak 7 warna, dan pengorbanan darah berhasil diselesaikan. Masuklah, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun memikirkannya, tombak berwarna-warni itu mengebor alisnya dan melayang di kedalaman pikirannya. Segera, Tan Yun mengorbankan bola cahaya berwarna-warni dengan darah lagi, dan saat dia melepaskan kesadaran ilahi ke dalam bola cahaya, Tan Yun melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Tetapi melihat bola cahaya berwarna-warni adalah langit berbintang yang luas, dan di langit berbintang, naga berwarna-warni yang dipadatkan oleh kekuatan abadi melonjak. Tan Yun duduk bersila dalam meditasi, dan langsung memasuki langit berbintang yang luas. Dia merasakan jutaan naga kekuatan abadi berwarna-warni berkerumun ke arahnya, memberi Tan Yun perasaan bergegas ke tubuhnya. Mungkinkah kekuatan abadi ini digunakan untuk melunakkan tubuhku dan mengolah tubuh hegemoni? Dan dalam slip batu giok berwarna-warni itu, ada catatan tentang bagaimana meredam bagian bawah latihan, ucap Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun menahan bersemangat dalam hatinya. Tan Yun berhenti meditasi dan memanipulasi kesadarannya ke dalam slip batu giok berwarna-warni. Ketika dia melihat konten di slip batu giok, Tan Yun gemetar karena kegembiraan. Tetapi Tan Yun yang menemukan bahwa slip giok tidak hanya mencatat bagaimana menggunakan kekuatan keabadian untuk meredam tubuh untuk mengolah tubuh hegemoni Hongmeng, tetapi juga bagian bawah seni pedang pembantaian Hongmeng dan formasi pedang pembantaian Hongmeng. Tan Yun tidak pernah berpikir bahwa bagian bawah dari latihan yang dia kurangi semuanya ada di sini. Dan yang membuat Tan Yun semakin bersemangat adalah, selain bagian bawah dari latihan tubuh hegemoni Hongmeng, seni pedang pembantaian Hongmeng, dan formasi pedang pembantaian Hongmeng, ada juga kumpulan dari 4 teknik pil, formasi, persenjataan, dan jimat dewa kuno abadi. Yang membuat Tan Yun heboh adalah ada juga teknik yang disebut teknik tombak abadi. Melalui pengenalan latihan, Tan Yun mengetahui bahwa teknik tombak dewa abadi cocok untuk orang dengan 11 atribut dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, dan mata bintangnya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Selama aku berhasil dalam kultivasiku dan meningkatkan wilayahku di masa depan, suatu hari, aku akan memusnahkan semua musuh, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.